Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah Kalkulus Berubah Banyak dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Yorizon, MSI. Video ini terkait tentang aplikasi integral lipat di berbagai bidang. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yang dimana saya sendiri, Azira Dwi Kasari, dengan NIM 2402914, Suci Aidila Fitri dengan NIM 2402916, Vinta Nafzalia Fitri dengan NIM 240291108, Wendy Pertama dengan NIM 240291109, Yona Syafitriani dengan NIM 2402911. Lanjut. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, aplikasi integral lipat pada bidang matematika. Yang kedua, aplikasi integral lipat pada bidang fisika. Yang ketiga, aplikasi integral lipat pada bidang ekonomi. Yang keempat, aplikasi integral lipat pada bidang teknologi. Yang kelima, aplikasi integral lipat pada bidang teknik. Yang keenam, aplikasi integral lipat pada bidang kedokteran. Lanjut, kan? Nah, untuk aplikasi integral lipat dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibahas oleh Vinta Nafzalia Fitri. Kepada Vinta dipersilahkan. Baiklah, izinkan saya menjelaskan mengenai aplikasi integral lipat dalam kehidupan sehari-hari. Definisi integral adalah kebalikan dari diferensial. Apabila kita mendiferensiasi, kita mulai dengan suatu pernyataan dan melanjutkannya untuk mencari turunannya. Apabila kita mengintegrasikan, kita mulai dengan turunannya dan kemudian mencari pernyataan asal integral ini. Integral dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas cakupannya, seperti digunakan di bidang teknologi, fisika, kimia, matematika, teknik, dan bidang-bidang lain. Next one. Selanjutnya yaitu bidang matematika. 1. Dapat menentukan luas suatu bidang dengan menggunakan rumus-rumus geometri dasar dan teknik integral untuk menghitung area bidang datar sederhana maupun kompleks yang dibatasi oleh berbagai kurva. Kedua, yaitu dapat menentukan volume suatu benda putar yang terbentuk dari rotasi bidang di sekitar sumbu tertentu dengan menerapkan metode integral cakram, cangkang, atau rumus volume benda geometri. Ketiga, yaitu dapat menentukan panjang suatu busur pada lingkaran atau kurva dengan menggunakan rumus panjang busur sederhana maupun integral lengkung untuk kurva parametrik atau eksplisit. Berikut dapat dilihat gambar pada bagian kanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pada bidang fisika yang akan dijelaskan oleh Yona. Kepada Yona dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan aplikasi integral lipat di bidang fisika. Yang pertama itu dapat menganalisis rangkaian listrik arus AC. Pada rangkaian listrik AC, arus dan tegangan berubah-ubah terhadap waktu dan biasanya berbentuk fungsi sinus atau kosinus. Untuk menghitung daya rata-rata, energi atau impedansi dalam rangkaian AC, kita harus melakukan integrasi terhadap fungsi arus dan tegangan tersebut. Integral lipat juga digunakan ketika kita menganalisis rangkaian lebih kompleks. Misalnya rangkaian dengan beberapa komponen yang bekerja secara bersamaan. Yang kedua yaitu dalam elektrostatika, integral lipat digunakan untuk menghitung medan listrik atau potensial dari distribusi muatan kontinu. Dalam fisika listrik dan magnet, medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan atau kawat berarus biasanya bergantung pada posisi untuk menghitung besar medan magnet total. Kita menggunakan integral lipat karena setiap bagian kawat memberikan kontribusi magnet, medan magnet yang berbeda. Konsep seperti hukum Biot atau Savart
dan flux magnetik, memerlukan integral untuk mendapatkan nilai total medan magnet. Yang ketiga, dalam mekanika fluida, integral lipat 2 digunakan untuk menghitung gaya total pada permukaan yang terendam. Misalnya gaya hidrostatis pada dinding bendungan. Pada struktur bangunan yang berbentuk lengkung seperti jembatan lengkung atau kubah, gaya tekan dan gaya tarik tidak merata. Untuk mengetahui gaya total, momen atau tegangan pada seluruh bagian lengkungan tersebut, kita menggunakan integral lipat. Integral ini memungkinkan kita menghitung gaya dari setiap elemen kecil lengkung sehingga hasilnya akurat untuk desain struktur. Next. Selanjutnya, aplikasi integral lipat di bidang ekonomi. Yang pertama, untuk menentukan fungsi asal dari fungsi marginal. Dalam ekonomi, kita sering memiliki data berupa marginal. Misalnya, marginal cost atau biaya tambahan untuk memproduksi suatu unit barang. Nah, untuk mendapatkan fungsi aslinya seperti biaya total, kita perlu melakukan integrasi terhadap fungsi marginal tersebut. Yang kedua, untuk menentukan biaya total fungsi. Jika perusahaan mengetahui fungsi biaya marginalnya, maka integral dari fungsi tersebut akan menghasilkan biaya total. Ini penting untuk menentukan keuntungan dan perencanaan produksi. Yang ketiga, untuk menentukan fungsi tabungan dari fungsi investasi. Hubungan antara investasi dan tabungan juga dapat dianalisis melalui integral. Jika kita mengetahui perkembangan investasi marginal, kita dapat mencari fungsi tabungan keseluruhan. Yang keempat, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal. Sama seperti biaya, ketika kita memiliki fungsi marginal revenue atau penerimaan marginal, dengan integral kita bisa mendapatkan fungsi penerimaan total. Ini membantu perusahaan menentukan titik produksi optimal. 5. Mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal. Dalam perilaku konsumen, terkadang yang diketahui adalah bagaimana konsumsi berubah akibat perubahan pendapatan sedikit demi sedikit. Integral digunakan untuk memperoleh fungsi konsumsi total dari data konsumsi marginal. Yang keenam, mencari fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal. Jika tabungan marginal sudah diketahui, integrasinya memberikan tabungan total dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, mencari fungsi kapital dari fungsi investasi. Investasi yang dicatat setiap periode tanpa dianggap sebagai marginal kapital melalui integral, kita bisa mengetahui akumulasi kapital total suatu negara atau perusahaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya di bidang teknologi yang akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral pada bidang teknologi. Yang pertama, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Dengan menggunakan model matematika integral, engineer dapat menghitung total volume cairan yang bocor dalam periode waktu tertentu dengan menjumlahkan tingkat kebocoran di setiap titik permukaan tangki. Setiap area kebocoran memiliki laju yang berbeda-beda, sehingga perhitungan integral diperlukan untuk mendapatkan total kebocoran yang akurat. Informasi ini sangat penting untuk perencanaan perawatan tangki, mencegah kerugian ekonomi akibat kehilangan produk, dan yang terpenting mencegah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak atau bahan kimia berbahaya ke tanah dan air. Yang kedua, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik NDA4 untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Aplikasi kedua berkaitan dengan analisis kecepatan ketinggian dalam penerbangan dan pergerakan objek. Dengan menggunakan prinsip integral, engineer dapat menghitung dan mempertahankan ketinggian maksimum yang dicapai oleh pesawat atau kendaraan udara pada waktu tertentu. Integral digunakan untuk menghitung jarak tempuh dari kecepatan yang berubah-ubah sepanjang waktu. Karena ketinggian adalah hasil integrasi dari kecepatan vertikal terhadap waktu.
Teknologi ini sangat penting dalam sistem navigasi dan kontrol otomatis pesawat, di mana komputer harus terus menghitung posisi dan ketinggian pesawat secara real-time berdasarkan data kecepatan dan akselerasi. Dengan penghitungan yang akurat, pilot atau sistem autopilot dapat mempertahankan ketinggian, jelajah atau optimal untuk efisiensi, bahan bakar, dan keselamatan penerbangan. Yang ketiga, memecahkan persoalan yang berkaitan panjang dengan volume, kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, dan surplus konsumen. Teknologi integral memiliki aplikasi yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan. Dalam industri digunakan untuk menghitung volume tangki atau wadah dengan bentuk tidak beraturan. Dalam demografi, membantu memperkirakan pertumbuhan populasi suatu wilayah dengan mengintegralkan tingkat kelahiran dan kematian. Keluaran kardiak dalam konteks ini merujuk pada perhitungan aliran darah dalam sistem kardiovaskular menggunakan metode matematis. Dalam teknik sipil, integral digunakan untuk menghitung gaya yang bekerja pada dinding bendungan akibat tekanan air yang meningkat seiring kedalaman, memastikan struktur bendungan cukup kuat menahan tekanan tersebut. Konsep usaha dalam fisika melibatkan integral dari gaya sepanjang jarak perpindahan benda. Dalam ekonomi, surplus konsumen dihitung menggunakan integral dari kurva permintaan dan penawaran, membantu menganalisis keuntungan konsumen dan produsen dalam pasar, serta membantu pemerintah merancang kebijakan ekonomi yang lebih bijak. Next. Selanjutnya pada bidang teknik. Yang pertama, penggunaan integral dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Misalnya, para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Dalam bidang teknik modern, integral memiliki peran krusial dalam membantu programmer dan engineer mengembangkan aplikasi simulasi untuk mesin-mesin kompleks, seperti mesin pesawat terbang. Proses desain mesin pesawat melibatkan perhitungan integral yang rumit untuk menganalisis aliran udara melalui bilah turbin, distribusi tekanan di setiap bagian mesin, efisiensi pembakaran bahan bakar, dan getaran komponen yang berputar dengan kecepatan tinggi. Programmer menggunakan prinsip integral untuk membuat software CAD dan simulasi CFD yang dapat memprediksi performa mesin sebelum prototip fisik dibuat. Dengan teknologi ini, engineer dapat menguji ribuan variasi desain secara virtual yang optimalkan setiap detail untuk menghasilkan mesin yang lebih handal, efisien, bertenaga maksimal, dan aman digunakan untuk penerbangan komersial. Yang kedua, saat mendesain lantai gedung atau jembatan, beban yang bekerja seringkali berupa beban terdistribusi atau beban bukan beban titik. Integral lipat digunakan untuk menghitung total beban yang menekan area lantai tertentu dan defleksi atau pelengkungan yang terjadi pada pelat tersebut. Dalam teknik sipil, khususnya saat merancang lantai gedung bertingkat atau jembatan, engineer menghadapi tantangan menghitung beban yang tidak berpusat di satu titik saja, melainkan tersebar di seluruh permukaan. Beban pada lantai gedung berupa furnitur, manusia yang bergerak, peralatan kantor, atau kendaraan di lantai parkir yang tersebar tidak merata. Untuk menghitung total beban yang menekan area tertentu, engineer menggunakan integral lipat yang memperhitungkan distribusi beban di setiap titik kecil pada permukaan lantai. Integral juga digunakan untuk menghitung defleksi atau pelengkungan pelat yang terjadi akibat beban tersebut, karena setiap material akan melengkung sedikit saat diberi beban. Perhitungan defleksi ini sangat kritis untuk memastikan lantai atau jembatan tidak melengkung terlalu banyak dan bisa menyebabkan keretakan, ketidaknyamanan, atau bahkan keruntuhan struktur, sehingga bangunan tetap aman dan memenuhi standar keselamatan konstruksi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk selanjutnya pada bidang kedokteran yang akan dijelaskan oleh Wendy. Kepada Wendy dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan eh, penerapan integral lipat pada bidang kedokteran. Dosimetri adalah radioterapi. Intinya dosimetri tersebut memakai high energy ionizing radiation. Salah satu contohnya yaitu sinar X. Di sini ilmu matematika, khususnya integral, sangat berpengaruh dalam proses pengerjaannya, di mana penembakan laser nantinya membutuhkan koordinat yang tepat. Pada integral, dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Dengan begini, dapat mengukur volume tumor. Jikalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi akan berhasil. Dan selain itu, integral juga dapat diterapkan dalam proses penyembuhan luka pada makhluk hidup dan juga berguna dalam proses pengobatan kanker atau tumor. Dalam penerapan bidang kedokteran ini terlihat pada gambar sebelah kiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan pantun, ke pasar beli selasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.